Hola Mina! Di video kali ini saya akan menjelaskan rahasia Ratu Penyihir yang sangat misterius dan kemungkinan dia menjadi salah satu orang yang dirasuki oleh iblis di dunia Black Clover. Ratu Penyihir tinggal di sebuah hutan yang disebut Hutan Penyihir. Dia menjadi penguasa di sana dan dikatakan menjadi ibu dari para penyihir, termasuk Vanessa, anggota Ksatria Sihir Squad Black Bull. Ratu Penyihir ini salah satu karakter yang paling misterius di dunia Black Clover. Informasi tentang dia sangat minim, bahkan nama dan umurnya pun tidak diketahui hingga saat ini. Entah karena alasan apa nama dan umurnya disembunyikan. Sejauh ini hampir semua karakter di dunia Black Clover memiliki nama dan umurnya pun tercantum dalam profil karakter mereka, kecuali Darkrai, yaitu Dante, Vanica, dan Zenon. Umur mereka tidak tercantum dalam profil karakternya. Dari sini menimbulkan pertanyaan, apakah Ratu Penyihir ini ada hubungannya dengan Darkrai atau dengan kemampuan Darkrai yang memiliki kekuatan iblis? Darkrai sendiri memang tidak diketahui umurnya. Hal itu bisa saja karena sihir dan kekuatan iblis milik mereka. Sihir mereka adalah sihir yang berkaitan dengan organ tubuh manusia, di mana Dante memiliki sihir tubuh, Vanica sihir darah, dan Zenon sihir tulang. Nah, sihir ini yang membuat umur mereka tidak bisa teridentifikasi, karena mereka bisa meregenerasi tubuh mereka sendiri ke dalam kondisi yang terbaik, sehingga mereka selalu sehat dan umur mereka seperti terhenti. Atau bisa juga umur mereka tidak diketahui karena kontrak iblis yang mereka lakukan. Umur mereka tidak bertambah sebagai konsekuensi kekuatan iblis yang mereka dapatkan. Hal ini berbeda dengan Nahato dan Asta. Umur mereka tetap bertambah dan diketahui karena mereka tidak memiliki sihir yang berkaitan dengan organ tubuh manusia. Dan juga walaupun mereka memiliki kekuatan iblis, tapi ritual pengikatan iblis yang mereka lakukan berbeda dengan Darkrai. Darkrai terlihat sebagai pelayan dari iblis mereka, sedangkan Nahato dan Asta tidak. Mereka justru terlihat seperti rekan dengan iblisnya. Dari fakta ini mungkin saja memang ada hubungan antara atribut sihir tubuh dan juga umur yang tidak diketahui dengan kekuatan iblis. Menariknya, Ratu Penyihir pun ternyata memiliki atribut sihir yang berhubungan dengan organ tubuh manusia, yaitu sihir darah, sama seperti Vanica. Sihir darah Ratu Penyihir ini bisa saja memang dia gunakan untuk membuat dirinya selalu menjadi muda, sehingga umur dia tidak bisa teridentifikasi. Tapi dari kesamaan itu bisa juga Ratu Penyihir ini benar-benar berkaitan dengan kekuatan iblis, atau mungkin bahkan dia sendiri yang dirasuki oleh iblis sama seperti Darkrai. Oke, kita akan uraikan bukti-buktinya. Tapi sebelum pembahasannya dilanjut, Mimin mau minta dukungannya untuk channel kedua Mimin. Nama channelnya Toynesia, channel yang dibuat khusus untuk anak-anak. Jadi bagi kalian yang punya anak, adik, keponakan, sepupu, dan cucu, bisa bantu subscribe dan tonton videonya. Untuk linknya sudah dicantumkan di deskripsi dan juga kolom komentar. Oke, terima kasih banyak Mina. Kita tahu bahwa semua kutukan di dunia Black Clover berasal dari Megicula. Kutukan ini tidak bisa disembuhkan oleh sihir penyembuhan biasa. Tapi menariknya, Ratu Penyihir ini bisa menyembuhkan sebuah kutukan di tangan Asta yang sebelumnya tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Jika dia bisa menyembuhkan kutukan itu, artinya dia mempunyai kemampuan yang setara bahkan lebih dari iblis kutukan itu sendiri, yaitu Megicula. Dan kekuatan yang setara atau lebih dari iblis itu bisa jadi kekuatan itu berasal dari iblis juga. Itu artinya mungkin saja Ratu Penyihir memang memiliki kekuatan iblis. Selain itu, ada bukti lain yang ternyata berkaitan dengan keluarga Faust yang sudah kita ketahui merupakan keluarga bangsawan penganut ilmu iblis. Faust sendiri yuk kita ambil referensinya dari sebuah legenda atau cerita rakyat Jerman. Bercerita tentang alkemis tua hebat bernama Faust yang bosan dengan kehidupannya. Dia akhirnya melakukan ritual pemanggilan iblis dan menukarkan jiwanya kepada iblis yang bernama Mephistopheles demi sebuah pengetahuan baru yang tidak bisa dia dapatkan sebelumnya. Dia pun meminta sebuah ramuan supaya tubuhnya kembali muda. Tapi Mephistopheles tidak bisa melakukannya sendiri, karena hal itu hanya bisa dilakukan untuk pelayan iblis yang paling setia. Akhirnya Mephistopheles membawa Faust kepada seorang penyihir untuk membuat Faust kembali muda. Nah, ini bisa saja membuktikan kenapa Darkrai umurnya tidak bisa teridentifikasi, karena mereka memang pelayan setia iblis, hingga akhirnya iblis itu memberikan mereka awet muda. Dan ini bisa juga berlaku kepada Ratu Penyihir. Hal menariknya, ketika Mephistopheles bertemu penyihir itu, sang penyihir terlihat senang melihat Mephistopheles. Lalu dia berkata, "Akhirnya iblisku kembali lagi." Ini artinya sang penyihir itu pernah bertemu Mephistopheles, dan Mephistopheles pun mengenal penyihir itu. Terbukti dari dia yang langsung membawa Faust kepada penyihir itu.
Poin pentingnya, jika Yuki Tabata memang mengambil referensi dari cerita rakyat Jerman itu, bisa saja Ratu Penyihir Black Clover memang berhubungan dengan iblis seperti dalam cerita rakyat itu. Kemudian ada sesuatu yang menarik lagi yang mungkin akan menghubungkan Ratu Penyihir dengan iblis, yaitu di dalam singgasana Ratu Penyihir, ada sebuah kepala hewan yang memiliki tanduk dengan api menyala di tengah-tengah tanduk itu. Kepala hewan itu sangat identik dengan sebuah okultisme atau kepercayaan dan pemujaan kepada iblis. Jika kalian perhatikan kepala hewan dengan dua tanduk dan api menyala di tengah tanduk itu, referensinya terdapat dalam demonologi, yaitu berhubungan dengan Baphomet. Baphomet adalah sebuah simbol satanik untuk menyembah iblis. Nah, jika simbol itu terdapat di singgasana Ratu Penyihir, bisa saja dia memang memuja iblis, bahkan menjalin kontrak dengan iblis. Pertanyaannya, siapa iblis yang berhubungan dan menjalin kontrak dengan Ratu Penyihir ini? Ada satu iblis dalam demonologi yang ada kaitannya dengan penyihir atau pesulap. Dia bernama Raum. Raum adalah iblis yang digambarkan dalam bentuk seekor gagak. Dan jika kalian perhatikan, Ratu Penyihir ini memiliki kemampuan unik, yaitu mengendalikan puluhan bahkan ratusan ekor gagak. Atribut sihir Ratu Penyihir sendiri adalah sihir darah dan bukan sihir gagak. Jadi tidak ada kemungkinan dia bisa mengendalikan gagak, kecuali mungkin menggunakan sihir darahnya. Tapi menurut saya itu tidak terlalu berguna dan merepotkan. Dia harus mengendalikan gagak dengan sihir darahnya untuk menyerang orang. Hal itu membutuhkan mana yang sangat banyak dan tidak terlalu efektif juga. Jadi tidak mungkin dia mengendalikan gagak-gagak itu menggunakan sihir darahnya. Dari segi penampilan pun, Ratu Penyihir memiliki tubuh kurus dan tinggi dengan mengenakan bulu hitam di kepala dan bagian dadanya. Penampilannya ini ternyata sama persis seperti gambaran bentuk Raum. Raum digambarkan sebagai iblis besar tapi kurus yang tingginya beberapa kaki. Dia memiliki ciri-ciri seperti gagak dengan paruh hitam besar dan bulu hitam di sekitar kepala dan dadanya. Selain dari penampilan, dari segi kekuatan pun mereka memiliki kemiripan. Raum dikatakan memiliki kemampuan untuk menceritakan hal-hal di masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Hal ini sama dengan kemampuan Ratu Penyihir yang bisa meramalkan masa depan, dan ramalannya itu sudah terbukti akurat dengan adanya kasus Vanessa. Kemampuannya itu sangat tidak masuk akal jika dikaitkan dengan sihir darahnya, dan ini membuktikan bahwa bisa dipastikan kemampuan meramal masa depannya itu bukan berasal dari sihir darahnya, tapi itu berasal dari sumber kekuatan yang lain, yaitu iblis Raum. Sebelumnya disebutkan bahwa Vanessa sempat diramal dan ramalan itu ternyata benar. Akibat ramalan itu, sejak kecil Vanessa dikurung dalam penjara karena dianggap dia akan membangkitkan kemampuan berbahaya bagi Ratu Penyihir dan iblis Raum, yaitu kemampuan rogue yang bisa merubah takdir. Tapi Vanessa berhasil kabur diselamatkan Yami, dan saat itu anehnya Ratu Penyihir membiarkan Vanessa pergi di bawah Yami. Alasannya mungkin karena dia tahu di masa depan Vanessa akan kembali lagi membawa Asta yang memiliki 3 pedang iblis. 3 pedang iblis ini diciptakan untuk membunuh iblis dan diprediksi diciptakan saat terjadi perang Klipot pertama 1200 tahun yang lalu. Saat itu Raum pun ikut berperang bersama iblis lainnya, tapi dia kabur dan entah bagaimana bertemu dengan Ratu Penyihir. Raum menyadari pedang yang digunakan saat perang Klipot itu berbahaya bagi para iblis, maka dari itu dia mencarinya. Kemudian ketika Ratu Penyihir menggunakan sihir darahnya kepada Asta untuk membuka potensi kekuatan iblis Asta, dia mengatakan kepada Asta bahwa mungkin saja Asta akan mati atau tidak bisa mengontrol dirinya. Dari ucapannya itu seakan-akan dia sudah tahu dan mengerti tentang konsekuensi kekuatan iblis itu sendiri. Dan hal itu bisa terjadi karena dia memang memiliki kekuatan iblis. Lalu dalam demonologi, Raum dikatakan mengerti dan bisa berbicara dengan binatang. Hal ini pernah dilakukan juga oleh Ratu Penyihir ketika Nero hinggap di bahunya. Nero memang bisa berbicara dalam wujud burungnya. Saat itu Nero sama sekali tidak berbicara, tapi Ratu Penyihir mengerti apa maksud Nero. Lalu Ratu Penyihir pun pernah terlihat berubah menjadi sekumpulan burung gagak, kemudian terbang dan mendarat kembali dalam wujud manusianya. Ini adalah salah satu kemampuan Raum juga, di mana dia bisa berubah menjadi sosok manusia dan juga burung gagak. Dari bukti-bukti itu bisa kita asumsikan Ratu Penyihir ini memang menjalin kontrak dengan seorang iblis bernama Raum. Atau bahkan Ratu Penyihir adalah Raum itu sendiri. Karena hingga saat ini identitas dia bahkan namanya pun belum terungkap. Ada satu hal menarik lagi dari iblis Raum. Raum dalam demonologi merupakan pengikut setia Lucifero. Kita tahu Lucifero telah dikalahkan Asta. Kemudian jantungnya diambil dan akan dimanfaatkan oleh Lucius. Dalam demonologi pun Raum dikatakan merupakan saudara dari Astaroth. Astaroth sendiri kemungkinan saat ini sedang dimanfaatkan oleh Lucius. Jadi tidak menutup kemungkinan Ratu Penyihir beserta Raum akan ikut serta dan berperan penting di final arc nanti. Tujuannya untuk merebut jantung Lucifero dan menyelamatkan Astaroth dari Lucius Zogratis. Bagaimana menurut
menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang Ratu Penyihir ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang Ratu Penyihir yang kemungkinan memiliki kekuatan iblis yang akan digunakan untuk membantu Asta menghadapi Lucius. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.